Ada dua penyakit. Yang pertama namanya khauf, takut. Yang kedua namanya huzn, sedih. Apa beda takut dengan sedih? Sedih itu pas, masa lalu. Sedangkan takut itu future, masa depan. Takut nggak makan, takut anak nggak kerja, takut. Sedih mengenang masa lalu. Sedih. Maka orang-orang yang masuk surga itu diselamatkan Allah dari dua. Ala inna awliya Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dicabut Allah rasa takutnya, dicabut Allah rasa sedihnya. Terhadap masa lalu dia tidak bersedih karena dia sudah balikkan kepada Allah. Terhadap masa depan dia tidak takut karena dia juga sudah meyakini ada jaminan dari Allah. Tapi kan mengalaminya tidak seenak ngomongnya. Ceramahnya kan sekedar menggerakkan lidah. Oke, kita lihat bagaimana sahabat Nabi itu. Apakah Abu Bakar Siddiq yang 13 tahun bersama dengan Nabi itu tidak ada rasa takutnya sama sekali? Kita lihat bagaimana ketika mereka berdua berada di Jabal Sur pada malam Jumat. Hari Kamis, malam Jumat mereka masuk ke gunung di atas Jabal Sur. Di gua itu mereka berdua, datang orang kafir Quraisy mengejar. 3 malam mereka di dalam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin pergi ke Madinah. Seandainya orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, karena pintu gua itu di bawah, mereka di atas. Seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Saat itu dia takut. Maka apa kata Nabi? Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini cuman berdua, wallahu salisuhuma, maka ada yang ketiga, Allah. Kalau kau sangka kita di sini cuman aku dan engkau saja, kau salah hai Abu Bakar. Wallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Diabadikan cerita itu dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan gundah, jangan sedih, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. La tahzan, don't be sad. Ditulis menjadi judul buku oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni, bestseller. La tahzan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Artinya apa? Bahwa sahabat Nabi pun ada rasa takutnya. Bahwa orang-orang soleh itu pun ada takutnya. Bedanya ketika mereka takut kepada Allah, dia makin dekatkan diri kepada Allah. Allah berjanji, siapa yang minta perlindunganku, aku lindungi dia, aku hilangkan rasa takutnya. Falyabudu, banyak-banyak ibadah. Yang dulu ibadahnya biasa aja, sekarang buat luar biasa. Kalau kau banyak-banyak beribadah, amanah hum min khauf, amanah, aman. Min khauf, dari rasa takut. Rasa takut itu di mana? Di hati. Yang punya hati itu siapa? Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari, seperti kita meletakkan uang logam di jari kita, sukati kita bolak-balik. Begitulah hati berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tiba-tiba takut, tiba-tiba cemas, tiba-tiba ngeri, tiba-tiba galau, stres, depresi. 3 hari yang lalu saya tiba-tiba ada saja di beranda gambar penyanyi barat yang bunuh diri. Sehari sebelum bunuh diri dia ketawa dengan keluarganya. Tidak ada tanda-tanda depresi, tapi sesungguhnya di dalam dirinya hancur berkeping. Permukaan laut nampak datar, tapi siapa yang tahu ombak arus di dalam begitu deras. Orang bisa menutupi dirinya dengan kepura-puraan, bisa menampilkan seolah-olah tertawa bahagia, tapi di hancurnya berkeping, remuk redam. Maka
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak sholawat, lama-lama bersujud. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat. Banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 janji. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesulitannya diberikan kemudahan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mengaku salah. Nabi Adam doanya yang paling tua, nggak ada minta macam-macam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus tidak ada minta macam-macam. Ketika berada di 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, tak ada tempat mengadu. Dia hanya mengaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selamat. Ngaku salah, ngaku silap, istighfar kepada Allah. Hilangkan kesombongan, keegoan diri. Ngaji, belajar, gabung dengan komunitas. Kita hanya bisa selamat kalau kita berjamaah. Li'anna dhi'ba, karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berjamaah, jaga jamaah ini. Dengan berjamaah kita jadi istiqamah, dengan istiqamah kita mendapat husnul khatimah. Bersandar pada kayu yang lapuk, berpegang pada tongkat yang rapuh, maka berpeganglah kepada Allah. Sebagaimana Musa berpegang kepada Allah, Allah selamatkan dia di Laut Merah. Ibrahim berpegang pada Allah, diselamatkan dari api unggun Namrus. Nabi Isa diselamatkan Allah dari palang salib karena berpegang kepada Allah. Maka kita pun begitu juga. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah itu, mudah-mudahan mereka mampu berpikir. Maka berpeganglah kepada Allah. Berpegang kepada materi, materimu akan habis. Berpegang kepada sahabat, dia juga dalam kesulitan. Maka makin banyak sholat malam, makin banyak zikir, makin banyak sholawat, makin banyak istighfar, makin banyak doa, makin banyak ibadah. Allah perintahkan 1, dia balas 2. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak ibadah. Kalau banyak ibadah, Allah bagi 2. At'amahum min ju', kalau perutmu lapar, Allah kenyangkan perutmu. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, Allah hilangkan takut. Maka dengan memperbanyak sholat duha, memperbanyak sholat tahajud, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak tahlil la ilaha illallah, memperbanyak doa. Ada hikmah di balik ini semua, bahwa alam ini diatur Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, dia maha hidup. Al-qayyum, dia maha mengatur. Kalau sudah dalam pengaturan Allah, kita tinggal ikut saja. Jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau orang itu bisa menenangkan jiwamu, ikuti kata-katanya. Kalau saran nasihatnya bisa menenangkan batinmu, amalkan. Tapi kalau hanya datang untuk menambah kesal dan sesalmu, putuskan kontak. Mohon maaf mas, mohon maaf pak, saya mau ngaji dulu. Buka Quran digital. Sekarang tidak perlu buka mushaf kalau di tengah jalan atau sedang bekerja dan lain sebagainya. Kalau dalam keadaan di tengah jalan, dalam kendaraan, sedang nyetir, tidak bisa baca Quran, banyak-banyak bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak-banyak Al-Fatihah. Bisa 1 kali duduk 100 kali, bagus. Bisa tambah 150, bagus. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali Allah. Wallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati. Hati itu cawan. Cawannya
lalu kemudian ketenangan itu airnya. Tidak akan mungkin air Zam-Zam mau masuk ke dalam cawan kotor bekas asbak, abu rokok, sampah. Masuk air Zam-Zam ke dalam kotor. Bersihkan dia dengan Al-Quran. Setelah hati itu bersih, baru Allah turunkan ketenangan ke dalam.